Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para ustazah yang saya hormati dan kepada ibu-ibu yang saya cintai, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini pada pagi hari ini. Yang insya Allah saya akan menyampaikan sedikit nasihat sebagai pembuka di majelis taklim pada pagi hari ini, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau adalah seorang ulama besar, ahli tasawuf dan juga ahli fikih, yang dimana beliau berpesan, jagalah sisa umur. Bu, rata-rata umur umat Nabi Muhammad sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah berpesan agar kita jaga sisa umur kita. Kita kan di dunia ini sementara. Betul? Percaya gak Bu, setelah ini ada kehidupan yang abadi? Harus percaya, harus beriman. Karena kalau kita nggak beriman bukan muslim. Karena itu juga dari rukun iman. Kalau rukun imannya ada yang kita nggak percaya, rontok udah imannya. Betul apa betul? Berarti kita harus percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga sisa umur ini, yaitu dengan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lebih baik itu bukan hanya tentang kita nambah ibadah, kita tambahin lagi zikir. Memang bagus seperti itu, tapi jangan lupa kita harus hindari maksiat yang kita lakukan. Karena akhirnya Bu, kalau kita cuma fokus nambahin ibadah aja, kita nggak tinggalin maksiat kita, maka pahala dari ibadah itu buat nutupin maksiat doang. Kan sayang Bu. Kita kan di dunia maunya beramal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Kita di dunia ini cuma sementara. Itu para orang yang ada di ahli barzah, yang sudah terlanjur wafat, sudah terlanjur di alam barzah, kalau mereka dibangkitkan, maka mereka tidak akan melewatkan sedetik pun kecuali mereka beribadah. Saking apa? Saking mereka tahu pentingnya beribadah dan mengumpulkan pahala yang banyak. Kita ngumpulin pahala cuma bisa di dunia Bu. Tempatnya kita beramal itu di dunia. Kalau kita udah di alam barzah, kita udah transit istilahnya menuju ke alam yang lain untuk kehidupan yang abadi. Maka dari itu, gimana sih cara kita menjaga sisa amal ini? Dengan cara kita menghindarkan maksiat. Kita jangan zalim sama orang. Sampai Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, suatu saat Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat jawab, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya harta ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang inti dari penjelasan dari hadis tersebut, yang bangkrut itu bukan yang tidak punya harta, tapi apa? Dia yang ibadahnya bagus, dia sholatnya bagus, puasanya bagus,
semuanya dilakuin amal ibadah benar, udah. Pengajian hadir, semuanya benar. Tapi dia zalim sama orang. Zalim tuh gimana sih, Bu? Kita, Bu, kalau ngatain orang itu zalim. Kita melukai orang itu zalim. Kita nyakitin orang itu zalim. Kita gosipin orang itu kita zalim kepadanya dalam kehormatannya. Betul apa betul? Berarti kalau kita udah capek-capek ibadah, terus kita zalimin orang, akhirnya apa? Pahala yang kita dapati akan diberikan ke orang yang kita zalimi. Kalau akhirnya pahala kita udah habis, kita mana bisa lihat pahala kita banyak, udah habis apa belum, kan kita nggak bisa lihat. Betul apa betul? Ada yang bisa lihat pahalanya? Nggak ada. Kita nggak pernah tahu apakah pahala kita ada atau tidak. Apakah amal ibadah kita hanya menggugurkan kewajiban atau dapat pahala juga. Kita nggak pernah tahu, Bu. Maka dari itu jangan sampai kita zalim sama orang. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau nih kita zalim sama orang dan kita udah nggak ada pahala lagi, lalu apa? Lalu gimana caranya? Maka dosa orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu setiap kali dia zalim sama orang itu berarti setiap detik itu juga pahalanya diberikan. Pahalanya habis, dosa orang yang dia zalimi diberikan ke orang yang zalim tersebut. Sayang nggak, Bu? Yang tadinya bisa punya istana gede di surga, gara-gara zalim jadi cuma gubuk. Kalau ada gubuk di surga masih enak, Bu. Kalau di neraka, naudzubillahi min dzalik. Yang tadinya punya kebun 2 hektar di surga, dia zalim sama orang. Sehari bisa ngomongin orang 5 kali. Yang diomongin itu lagi, dosa lagi. Pahalanya berkurang lagi. Sayang banget, Bu. Kita udah capek-capek sholat, puasa, ibadah, tapi kita sia-siain pahalanya. Kita kan kalau mau sesuatu nih, jangan cuma kita lakukan tapi juga kita jaga. Jangan cuma kita kumpulin aja pahalanya tapi kita nggak jaga. Kayak kita ngumpulin uang, kita ngumpulin emas, tapi kita nggak jaga, kita serakin aja di jalanan. Hilang nggak tuh? Hilang. Begitu juga sama pahala. Kita udah kumpulin, kita nggak jaga, sama aja bohong, Bu. Maka dari itu kalau uang kan kelihatan, kita bisa tahu nih, kita bisa kira-kira. Pahala kan nggak kelihatan, maka jaganya juga akan lebih sulit. Kita nyimpen uang aja, kadang di dompet masih suka ada yang curi. Kadang kita udah taruh di rumah, sampai diselip-selip ada aja yang ngambil. Betul apa betul? Jadi kita nyimpen uang yang istilahnya kelihatan aja susah, apalagi kita jaga pahala itu. Kita dapetin pahala kan gak gampang, Bu. Kita ibadah, sholat, belum tentu kita dapat pahala. Tiba-tiba ada riya di hati kita, hilang pahalanya. Kita sholat, tapi gak ada khusyuk sama sekali, gak dapat pahalanya. Jadi kita ini puluhan tahun ibadah, kita gak pernah tahu berapa sih pahala yang kita kumpulin. Udah dapet, pakai ngegosip, pakai kita ngatain orang, kita ngomongin orang, makin deh sengsara hidupnya. Betul. Sengsara bukan di dunia, tapi di akhirat. Akhirat itu selamanya, ratusan juta tahun kita akan tinggal di sana. Maka jangan sampai kita ini cuma perhatian sama yang di dunia aja. Cuma kita lihat, kita nih belum punya rumah. Saudara kita udah punya rumah, kita hasut, kita iri. Pas kita iri, kita hasut, kita omongin, kita dapat dosa. Pahala kita dikasih ke tuh orang. Udah sengsara di dunia, juga sengsara di akhirat. Enak gak begitu? Bu, kita kalau misalkan di dunia kita cuma biasa-biasa saja, bisa jadi di akhirat kita jadi orang kaya. Insya Allah. Kalau apa? Kalau kita jalanin syariatnya. Kalau apa? Kalau kita bertakwa, kita beriman sama Allah. Jadi kalau kita lihat ada keluarga kita dimuliakan oleh Allah,
dalam ilmunya kita harus bersyukur. Alhamdulillah ada orang Islam pintar. Coba kalau orang Islam nggak ada yang pintar, bingung. Ada permasalahan apa kita nggak tahu nanya kemana. Betul apa betul? Kita mau ngedidik anak bingung siapa nyari gurunya. Tapi kalau ada orang Islam dimuliakan di ilmunya, kita harusnya bersyukur. Ada orang Islam dimuliakan di hartanya, seharusnya kita juga bersyukur. Karena dia akhirnya ada bencana, dia bisa nyumbang, dia sedekah, dia berinfak di jalan Allah. Coba kalau semuanya miskin, siapa nanti yang berinfak? Bingung. Maka dari itu kita sebagai umat muslim hilangkan itu yang namanya hasad, iri, dengki. Setiap orang pasti dimuliakan oleh sesuatu. Kalau kata guru saya, Habib Abdullah Baharun, setiap manusia itu diciptakan untuk suatu tujuan. Jadi jangan pernah kita berpikir kita ini biasa-biasa, nggak ada artinya. Tidak. Allah menciptakan kita dari mulai kita ada di perut ibu saja, itu kita sudah menjadi seorang pemenang sampai kita bisa lahir. Jadi manusia itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Maka dari itu perbaiki diri kita, perbaiki lagi amalan kita, hindari maksiat, apalagi kita zalim. Zalim itu aneka ragam bentuknya. Kayak kita ngutang sama orang, tapi kita niat nggak mau bayar, itu namanya zalim. Kita mau biarin, udah deh dia punya duit, ngapain saya bayar utang saya. Nah ini nggak boleh nih. Kalau emang niatnya nggak mau bayar, ya kenapa nggak minta aja? Kalau minta kan berarti nggak perlu bayar. Kalau ngutang berarti harus dibayar. Jadi jangan sampai kita zalim sama siapapun itu. Zalim dengan mulut kita, dengan tindakan kita yang intinya kita nyakitin seseorang dengan bagaimanapun caranya, maka itu bisa untuk menghapus pahala kita, bahkan menambahkan yang namanya dosa. Jadi kalau kita udah yakin kita beriman ada kehidupan lagi, kehidupan yang abadi, maka sibukkan diri kita dengan kehidupan itu. Tabung sebanyak-banyaknya, simpan dengan baik harta kita untuk di akhirat nanti. Kalau harta di dunia kita wafat dibawa nggak bu? Enggak. Mau kita udah kerja siang sampai malam juga hartanya nggak bakal kita bawa. Kecuali apa? Kecuali kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jagalah sisa umur kita. Kita lihat lagi nih sisa umur nih kira-kira berapa tahun lagi nih? Nggak lama. Nggak lama lagi bu. Kita seharian aja sebentar banget kan? Baru sholat zuhur tiba-tiba udah asar. Betul apa betul? Sangat cepat. Baru kemarin rasanya saya lulus dari kuliah di Yaman. Tiba-tiba sekarang saya udah punya anak 2. Cepet banget. Tidak berasa sama sekali. Maka dari itu jagalah sisa umur kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terlebih khusus ini menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.